Babak 51, Xianwei, bencana terjadi. Tuan-tuan, Ling Baur memandang Chen Chang'an dengan penuh semangat. Meskipun dia sudah memuja Chen Chang'an sebagai gurunya, tapi Ling Qingshan adalah ayahnya. Dia tentu berharap Chen Chang'an bisa membantu. Chen Chang'an tidak bisa berkata-kata, tapi dia melihat wajah Baur. Tentu saja dia ingin membantu. Tentu saja ini tidak penting. Yang penting adalah Chen Chang'an akan menyerang makhluk abadi itu dan membantu Sekte Sembilan Pedang, tapi itu hanya kebetulan. Oke, jangan memandang tuanmu dengan mata seperti ini, guru akan membantumu. Chen Chang'an tersenyum ringan. Terima kasih tuan. Ling Baur sangat berterima kasih kepada Chen Chang'an. Tentu saja Ling Baur juga sangat bersalah. Itu semua salahnya karena menyebabkan masalah pada tuannya. Ketika Ling Qingshan mendengar ini, hatinya yang khawatir akhirnya menghela nafas lega. Qingshan, terima kasih untuk seniormu. Jika kamu memiliki tempat di mana kamu dapat menggunakan Sekte Sembilan Pedang, senior, silakan lakukan sesukamu. Chen Chang'an melambaikan tangannya. Karena alam bawah yang abadi adalah untuk harta abadi, mengapa kamu tidak datang ke Gunung Feixian? Untuk mengatasi masalah Sekte Sembilan Pedang ini, sangat sederhana bagi Chen Chang'an. Bunuh saja semua yang abadi. Dengan dukungannya, Sekte Tengkorak Hantu dengan patuh akan membiarkan orang pergi. Meski begitu, ia membunuh dua burung dengan satu batu. Senior, menurut waktu ketika makhluk abadi berada di alam bawah, mereka tidak bisa tinggal di alam bawah untuk waktu yang lama, dan mereka sudah mendekati 100.000 gunung. Itu bagus, kamu tinggal di sini dulu, dan setelah yang abadi dihancurkan, pergilah ke Sekte Kerangka Hantu untuk meminta seseorang. Jika Sekte Tengkorak Hantu tidak ingin dihancurkan, maka ia akan patuh dan melepaskan tetua tertinggi dari Sekte Sembilan Pedangmu. Terima kasih, senior. Ling Qingshan sangat berterima kasih. Sekitar 1 jam telah berlalu, langit yang semula cerah telah berubah, awan hitam naik, dunia suram dan gelap, dan sungguh menyedihkan. Kekuatan abadi yang menakutkan, seperti letusan gunung berapi dan gelombang raksasa, memenuhi seluruh 100.000 gunung. Biarkan semua iblis dan hantu di Gunung Siwanda merasakan kekuatan abadi yang menakutkan. Monster yang berada jauh di dalam 100.000 gunung juga merasakan hal yang sama. Bahkan ada Raja Iblis yang berlatih dalam pengasingan, atau orang besar dari klan iblis merasa khawatir. Kenapa paksaan yang begitu mengerikan bisa muncul di 100.000 pegunungan? Tidak, ini Xianwei. Ada makhluk abadi yang datang ke 100.000 pegunungan. Kekuatan abadi ini benar-benar berbeda dari paksaan yang berasal dari para biksu di benua Kyushu, atau iblis, hantu, dan monster. Kekuatan abadi semacam ini jauh di atas, hanya makhluk abadi dari alam atas yang dapat memilikinya. Tanpa diduga, itu muncul di 100.000 pegunungan hari ini. Apa yang terjadi dengan Gunung Siwanda baru-baru ini? Ras iblis utama di kedalaman ratusan ribu gunung diintimidasi oleh makhluk abadi dan menggigil. Klan Rubah Kuno Tianyao adalah klan iblis kuno yang tersembunyi di pegunungan 100.000 gunung. Dua pancaran cahaya iblis keluar dari klan Rubah Kuno Iblis Surgawi dan berdiri di ketinggian 10.000 kaki. Cahaya iblis menghilang, menampakkan sosok seorang wanita tua dan seorang wanita berbaju putih. Wanita berkulit putih itu adalah Bai Yue yang baru saja kembali dari Gunung Feixian. Bai Yue menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius. Nenek, mungkinkah nafas ini adalah Xianwei? Wanita tua bernama Nenek, dia memiliki rambut putih, wajah tua, dan sosok reyot, tetapi matanya sangat tajam, seperti pisau tajam. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Itu benar, ini Xianwei,
sepertinya ada makhluk abadi yang datang ke 100.000 pegunungan. Alam bawah yang abadi, sesuatu yang besar harus terjadi. Apakah karena harta abadi yang datang ke dunia beberapa hari yang lalu? Bai Yue khawatir, mendengarkan saudari berbaju merah. Harta peri itu ada di tangan murid putranya, jadi apakah mereka akan berada dalam bahaya? Wanita tua itu mencibir. Harta abadi sangat berharga, bagaimana kita, umat awam di alam bawah, bisa menyentuh dan menyentuhnya? Karena mereka berani menyentuh dan menyentuh harta peri, Bai Yue, menurutmu apakah yang abadi akan melepaskannya? Bisakah makhluk abadi membunuh mereka? Xiandao itu kejam, dan yang abadi bahkan lebih kejam. Jika tidak, kamu berpikir bahwa harta peri datang ke dunia, mengapa aku tidak pernah mengirim seseorang untuk menangkap harta peri? Jika harta peri ini diperoleh oleh klan rubah kunoku, aku khawatir itu akan menjadi hari kematian klanku. Bai Yue, kamu mengatakan bahwa para senior di Gunung Feixian sangat kuat, apakah mereka lebih kuat dari yang abadi? Aku juga membutuhkan nenekmu untuk memiliki pandangan ke depan dan menjaga pakaian merah dan ekor kecil di klan, jika tidak, begitu aku kembali, hanya ada jalan buntu. Pada akhirnya, mereka berdua harus berterima kasih padaku. Bai Yue menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa. Chen Chang'an meninggalkan kesan mendalam padanya. Menurutnya, dia pasti orang yang hebat, dan merupakan berkah juga jika Hong Yi bisa menjadi bawahannya. Sayang sekali, meskipun dia luar biasa, dia tidak bisa dibandingkan dengan yang abadi. Sekarang makhluk abadi dari alam atas telah terprovokasi, tampaknya hanya ada satu jalan buntu. Tiba-tiba, wanita tua itu menyadari sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan ekspresinya bergerak. Nenek, ada apa denganmu? 12 makhluk abadi, bagaimana ini mungkin? Mungkinkah ada 12 makhluk abadi di alam bawah? Wanita tua itu bergumam, ekspresinya sangat terkejut. Dia berpikir bahwa hanya akan ada satu dunia bawah yang abadi, tetapi ini jelas merupakan 12 dunia abadi yang berbeda dan kuat, yang berarti ada 12 dunia bawah yang abadi. Hanya untuk harta karun peri. Sebenarnya ada 12 makhluk abadi yang diturunkan dari alam. Wanita tua itu terkejut. Dia tahu betapa sulitnya alam bawah bagi makhluk abadi. Belum lagi kemunculan 12 makhluk abadi dari alam bawah. Bahkan satu makhluk abadi pun dapat menyapu seluruh 100.000 gunung. Belum lagi 12 makhluk abadi. Tampaknya Chen Chang'an dari Flying Immortal Mountain memenangkan harta karun abadi, dan dia benar-benar menyebabkan bencana. Babak 52, Baoer, apakah kamu ingin melihat seorang master membunuh makhluk abadi? Senior, yang abadi akan datang. Di kuil abadi, Ling Qingshan, yang sudah gelisah, merasakan kekuatan abadi yang mendebarkan, gemetar di dalam hatinya, dan buru-buru memberitahu Chen Chang'an. Chen Chang'an berdiri di puncak gunung dengan tangan di punggung, matanya acuh tak acuh, dan dia melihat ke kejauhan. Di sampingnya ada Ling Baur dengan ekspresi gugup. Sebelum kedatangan manusia, hal itu menyebabkan perubahan besar di dunia. Benar-benar abadi dari alam atas. Chen Chang'an tidak bisa menahan rasa kagumnya. Langit gelap dan bumi hancur, pemandangan yang menghancurkan dunia. Pemaksaan abadi terlalu menakutkan, membuat dunia ini tak tertahankan. Oleh karena itu, hukum di benua Kyushu dengan putus asa menolak paksaan abadi ini. Bahkan jika hukum di benua Kyushu tidak dapat menahan paksaan makhluk abadi, itu berarti makhluk abadi terlalu kuat dan telah melampaui hukum benua Kyushu. Bahkan di tangan para abadi, bahkan jika seluruh benua Kyushu hancur, itu bukanlah masalah yang sulit. Tentu saja, benua Kyushu adalah sebuah dunia,
Tidak peduli betapa lemahnya dunia itu, bagaimana mungkin makhluk abadi biasa dapat menghancurkannya. Terlebih lagi, ada semua surga dan 10.000 dunia, dan alam abadi tidak ada habisnya. Benua Kyushu ini hanyalah sebuah kebetulan, dan di dunia ini hanya setetes air di lautan. Bagaimana makhluk abadi yang kuat itu bisa mengarahkan pandangan mereka ke sini? Ibarat raksasa, bagaimana mungkin ia memperhatikan semut? Kecuali jika Anda tidak sengaja menginjak-injak semut hingga mati saat berjalan. Tuan, muridku sedikit takut. Ling Baur gugup, memeluk erat lengan Chen Chang'an. Tampaknya hanya dengan cara ini rasa takut di hatinya akan berkurang. Chen Chang'an tersenyum ringan, Baoer, dengan tuanmu di sini, tidak ada yang perlu ditakutkan. Abadi, aku menantikannya. Ling Qingshan di samping mendengarkan kata-kata percaya diri Chen Chang'an, dan bahkan lebih kagum pada Chen Chang'an. Senior sekarang yakin bahwa dia pasti mampu menghadapi makhluk abadi itu. Gemuruh. Suara menggelegar terdengar dari jauh. 12 kereta kuno Xianjia bergemuruh, menghancurkan langit, membuat seluruh langit bergetar dan datang dengan cepat. Di 100.000 pegunungan, semua monster dan monster telah melihat pemandangan ini. Wajah mereka berubah drastis. Peri itu ada di sini. 12 kereta abadi memang 12 abadi. Ya Tuhan, ini masalah besar. 12 makhluk abadi di alam bawah, berita ini tidak mungkin ditutup-tutupi. Saya khawatir tidak akan lama lagi hal itu akan mengguncang seluruh negara hantu. Di belakang 12 kereta abadi, sekelompok orang mengikuti. Itu dipimpin oleh Qiyu Qiantu, master sekte dari sekte hantu dan tengkorak, dan beberapa tetua tertinggi dari sekte hantu dan tengkorak. Mereka datang dengan tampilan bangga dan mengikuti leluhur mereka, tentu saja untuk memamerkan kekuatan mereka dan memberi tahu semua kekuatan di negara hantu bahwa sekte kerangka hantu mereka ada hubungannya dengan makhluk abadi. Agaknya di masa depan, jika kekuatan besar lainnya di negara hantu ingin menyerang sekte kerangka hantu, mereka harus mempertimbangkan apakah mereka akan mendapat balas dendam dari yang abadi. 12 kereta, sepertinya 12 makhluk abadi datang, cek, menarik. Sudut mulut Chen Chang'an terangkat. Dia tidak terlalu banyak, tidak banyak peri. Bagaimana cara mendapatkan lebih banyak nilai bidang? Kali ini mari kita coba membunuh yang abadi, dan berapa nilai domain yang akan didapat. Hal ini membuat Chen Chang'an sangat penasaran dan menantikannya. Kedua belas kereta semuanya berada pada level senjata abadi. Mereka ditutupi dengan karakter abadi. Saat ini, mereka mekar dengan kemegahan. Karakter dalam bentuk naga dan burung phoenix berputar, dan mereka melebar. Sayapnya, dan semacam suasana abadi meresap. Kekuatan abadi yang perkasa sedang mengembun, kehampaan bergetar, dan sepertinya bisa runtuh kapan saja. Kekuatan semacam ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di benua Kyushu yang dapat menandinginya. Ini adalah peri, jauh di atas, melampaui hal-hal duniawi. Baoer, berikan aku pedang suci abadi. Ling Baur menyerahkan pedang suci abadi kepada Chen Chang'an. Di puncak gunung Feixian, Chen Chang'an memegang pedang suci di tangannya. Angin bertiup, dan jubah putih Chen Chang'an mengeluarkan suara berburu. Dengan pikiran, kekuatan domain tak terkalahkan mengalir ke dalam pedang suci. Zeng, suara pedang bergema di langit dan bumi. Cahaya pedang sangat luas, menerangi dunia, sangat mempesona. Di antara 12 kereta abadi, 12 abadi merasakannya. Itu pedang suci Xianzun. Itu benar-benar ada di sini. Berani mendesak artefak abadi yang mulia ke pengadilan kematian. 12 pelangi abadi mengalir keluar, dan kekuatan abadi mengalir keluar seperti aliran deras yang tak ada habisnya, memenuhi seluruh 100.000 gunung. Sekarang,
Semua monster dan hantu di 100.000 gunung menggigil, merangkak di tanah, dan bahkan lebih tidak bisa bergerak. Hanya Chen Chang'an, Ling Baor dan Ling Qingshan di alam tak terkalahkan yang tidak terpengaruh oleh kekuatan abadi ini. Ling Qingshan tergerak olehnya. Sangat menakutkan untuk memukul yang abadi secara horizontal, dan saya tidak merasakan kekuatan abadi sedikit pun. Ling Baor berkedip. Tanpa pengaruh Xian Wei, Ling Baor berkedip dan melihat kedua belas makhluk abadi, dan tidak lagi takut. Baoer, apakah kamu ingin melihat bagaimana tuannya membunuh makhluk abadi hari ini? Mata Ling Baor penuh antisipasi. Manusia kecil ingin membunuh makhluk abadi, tetapi mereka masih berbicara liar. Seorang jenderal abadi mendengus dingin. Suaranya sangat keras, seperti guntur yang menggelegar di langit, bergema di langit dan bumi. 12 jenderal abadi, berdiri di langit, menatap dingin ke arah Chen Chang'an di kuil abadi. Kekuatan abadi pada tubuh itu bergejolak seperti Wang Yang, menghancurkan semua makhluk hidup di sekitarnya. Tapi yang mengejutkan kedua belas makhluk abadi itu adalah Chen Chang'an, Ling Baoer, dan Na Ling Qingshan tidak terpengaruh oleh kekuatan abadi ini. Kedua belas jenderal abadi sangat terkejut. Terutama pemuda berjubah putih yang mendapatkan pedang abadi-abadi dari Yang Mulia Abadi, tidak ada fluktuasi di tubuhnya. Dia jelas orang biasa yang bisa mendapatkan pedang suci abadi, mengomel dengan liar. Inilah yang tidak mereka duga. Menghadapi 12 jenderal abadi, Chen Chang'an tidak takut, dan berkata dengan ringan, yang abadi berbeda, tetapi mereka belum tentu lebih lemah dari yang abadi. Di kursi ini, membunuh yang abadi tidaklah menjengkelkan, jika Anda tidak mempercayainya, cobalah. Semut neter, ini sangat menarik. Jenderal abadi itu mencibir, tetapi tidak menganggap serius kata-kata Chen Chang'an. Di kejauhan, Qiu Qiantu menyaksikan pemandangan ini dan menghela nafas. Orang ini masih sangat sombong, tidakkah dia tahu bahwa dia sedang menghadapi makhluk abadi dari alam atas? Tentu saja Qiu Qiantu juga melihat Ling Qingshan, penguasa dari Sekte Sembilan Pedang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Jiu Jianzong, tapi dia benar-benar mendukung orang itu. Bukankah ini merugikan diri sendiri? Qiu Qiantu punya rencana dan sangat ambisius. Ketika leluhur tua mengambil kembali pedang suci abadi untuk Tuan Xianzun, pertama-tama dia membunuh tetua tertinggi dari Sekte Sembilan Pedang, dan kemudian menyerang Sekte Sembilan Pedang. Hehehe, setelah Sekte Sembilan Pedang diserang, kekuatan Sekte Kerangka Hantu akan meningkat pesat. Dengan dukungan para leluhur, bahkan tidak perlu beberapa ribu tahun untuk melampaui kekuatan terkuat di negara hantu, Sekte Kuno Feng Yun, dan membuat semua kekuatan di negara hantu menundukkan kepala. Bab 53 Jilat Anjingnya, jilat sampai habis tanpa hasil apapun. 100.000 gunung, langit gelap dan bumi gelap, matahari dan bulan tidak bersinar. 12 makhluk abadi akan datang ke Gunung Feixian. Peristiwa hari ini telah menimbulkan sensasi di seluruh 100.000 pegunungan, monster yang tak terhitung jumlahnya yang aneh, dan semua monster. Mereka semua memperhatikan, siapakah di antara 100.000 gunung yang menarik makhluk abadi ke alam bawah. Kecuali sejumlah kecil Raja Iblis atau klan Iblis, mereka menduga bahwa mereka terkait dengan harta peri Gunung Feixian. Setan, hantu, dan monster lainnya, dengan ekspresi bingung di wajah mereka, sama sekali tidak jelas. Chen Chang'an memegang pedang suci abadi di tangannya, menghadap 12 jenderal abadi tanpa mengubah wajahnya. Seluruh dunia terdiam, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, seolah-olah mereka bisa mendengar napas mereka. Serahkan pedang suci itu, seorang jenderal abadi berteriak. Chen Chang'an berkata dengan ringan,
pedang ada di tanganku. Jika kamu memiliki kemampuan, silakan datang dan mengambilnya. Semut yang berada di luar kekuatannya sendiri. 12 Jenderal Abadi, mereka memasuki Gunung Phexian. Chen Chang'an memperhatikan dengan tenang, memperhatikan mereka selangkah demi selangkah menuju alam tak terkalahkan. Chen Chang'an hari ini, bidang tak terkalahkannya telah meluas hingga 83 meter, dan mendekati 100 meter. Aspek menakutkan dan menakutkan dari alam tak terkalahkan tentu saja tidak diperhatikan oleh 12 Jenderal Abadi. Segera, mereka melangkah ke alam yang tak terkalahkan. Ling Qingshan sedikit takut, dan matanya penuh dengan kekaguman, dan dia tidak berani melihat langsung ke-12 makhluk abadi. Ling Bao'er juga tidak berani. Xian Fan berbeda, keagungan bawaan ini membuatnya juga takut. Namun, ketika Ling Bao'er melihat tuannya, dia menjadi tenang dan tenang di hadapan 12 Jenderal Abadi ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata dalam hatinya, "Saya murid Master, bagaimana saya bisa menunjukkan rasa malu kepada Master? Tidak, aku tidak bisa mempermalukan tuannya." Ling Bao'er dengan putus asa menekan rasa takut di hatinya, menatap matanya dan mengerutkan hidungnya, memaksakan dirinya menghadapi 12 Jenderal Abadi. Chen Chang'an tersenyum. Tidak apa-apa menjadi murid kursi ini. Tentu saja, Chen Chang'an tidak ingin muridnya takut saat menghadapi makhluk abadi, dan dia ingin muridnya menjadi berani. Dan sekarang Ling Bao'er, meskipun dia pemalu menghadapi makhluk abadi, tapi dia memiliki keberanian untuk menghadapinya. Cepat atau lambat, saya tidak akan lagi takut pada makhluk abadi. Hal ini membuat Chen Chang'an sangat puas. Dan ketika 12 makhluk abadi memasuki alam tak terkalahkan, ekspresi mereka tiba-tiba berubah dan ekspresi mereka bergerak. Periki, mengapa alam kecil yang lebih rendah ini memiliki energi abadi? Itu pohon peri. Jenderal abadi itu memelototinya dan menarik napas dalam-dalam. Pohon abadi ini telah berbuah, dan saya khawatir tidak akan lama lagi ia akan matang. Xian Yun, Xian Qi, mungkinkah ini negeri dongeng? Ke-12 makhluk abadi itu mengejutkan mereka dan sedang berdiskusi. Mereka tidak bisa merasakan kengerian alam yang tak terkalahkan. Saya hanya merasakan ketika mereka menginjakkan kaki di area ini, mereka merasakan energi abadi yang tak ada habisnya melonjak. Jenis energi abadi yang murni dan kaya ini, bahkan tanah abadi bermutu tinggi di domain abadi Xuanwu tidak dapat dibandingkan. Di alam bawah, bagaimana mungkin ada negeri abadi? Tanah abadi memberi mereka terlalu banyak kejutan. Biarkan mereka melupakan untuk sementara waktu untuk membunuh Chen Chang'an dan merebut pedang suci abadi. Chen Chang'an, Ling Qingshan, dan Ling Bao'er semuanya mendengar komentar mengejutkan dari para jenderal abadi dengan jelas. Chen Chang'an tersenyum. Orang udik, bukankah kamu berasal dari alam atas dan belum pernah melihat negeri dongeng? Apakah ini harus begitu mengejutkan? Mata Ling Qingshan membelalak, dan kata-kata para jenderal abadi ini terus terngiang-ngiang di benaknya. Xiandi, ternyata Xiandi. Sekarang Ling Qingshan tahu mengapa rasanya sangat berbeda dari dunia luar. Ternyata di sini adalah negeri dongeng. Ya ampun, ada negeri dongeng di alam bawah. Ini adalah tempat suci budidaya tertinggi. Dia penasaran apakah dia bisa menjadi abadi secara langsung dengan bercocok tanam di tanah abadi ini. Saya harus mengatakan, putri baiknya benar-benar memuja guru yang baik. Ling Bao'er berkedip. Negeri dongeng apa? Dia belum pernah mendengarnya. Dia hanya bergumam, bukankah ini tanah harta karun? Terakhir kali sekte kerangka hantu dan gua naga jahat ingin bersaing memperebutkan tempat ini, saya tidak menyangka bahwa yang abadi juga akan bersaing memperebutkannya. Apakah ini sangat jarang? Di alam atas,
Ketika Xian Jiang mendengar kata-kata Ling Baoer, dia membencinya di dalam hatinya. Benar saja, itu adalah udik dari dunia bawah. Bahkan negeri peri dan negeri harta karun tidak dapat dibedakan. Tanah abadi memelihara esensi abadi, dan ini adalah tanah suci tertinggi bagi makhluk abadi untuk mengolahnya. Di domain abadi Xuanwu, hampir setiap yang mulia abadi memiliki tanah abadi yang dibudidayakan. Tentu saja, orang dewasa yang mereka setiai juga tidak terkecuali. Tentu saja, sebagai bawahan dari yang mulia abadi, mereka secara alami memenuhi syarat untuk berkultivasi di tanah abadi. Jadi ketahuilah semua ini, dan mengapa mereka terkejut, bukan hanya karena keberadaan tanah abadi di alam bawah. Lebih penting, Nima ini, mereka memasuki negeri dongeng. Energi abadi yang tak ada habisnya diairi ke dalam tubuh mereka, seolah-olah setiap pori dibaptis oleh energi abadi. Perasaan menyegarkan ini membuat kekuatan abadi dalam tubuh mereka tumbuh setiap saat. Mereka ingin mengatakan sesuatu sekarang. Saya Nima, ini adalah negeri dongeng. Tanah abadi Lord Xianzun hanyalah sebuah sampah. Bisa dibayangkan betapa tinggi mereka menilai tanah abadi yang telah diubah Chen Chang'an menjadi alam tak terkalahkan melalui Eternal Immortal Dao. Tanah abadi ini harus dibawa kembali ke wilayah abadi Xuanwu. Mata Yuxian panas dan dia berbicara dengan suara yang dalam. Ya, kamu harus mengambilnya kembali. Mata semua makhluk abadi penuh dengan api. Langit yang jauh. Qiu Qiantu tampak bingung. Mengapa para leluhur dan makhluk abadi belum memulainya, dan mereka tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Terlalu jauh bagi mereka untuk mendengarnya. Jika Anda mengetahui bahwa Gunung Feixian sebenarnya adalah negeri dongeng, Anda pasti akan terkejut. Tanah abadi sudah sangat berharga. Saya tidak menyangka masih ada pohon abadi di Yanyan. Saya akan membawanya kembali dan menyumbangkannya kepada Tuan Xianzun. Tuan Xianzun pasti akan menghormati Yan Dayue. Haha. Segerombolan anjing yang menjilati, kenapa kamu tidak menyumbangkan Xiandi dan Zuyan Xianguo ke Xianzun? Enak kan kalau menyimpannya sendiri, kata Chen Chang'an dengan ekspresi jijik. Tuan, apa maksudnya menjilati anjing? Ling Baoer bingung. Jilat anjingnya, baik menjilat dan menjilat semuanya, atau menjilat dan menjilat semuanya. Tapi menurutku mereka seharusnya menjilat dan menjilat tanpa apa-apa. Kenapa tidak ada apa-apa? Chen Chang memandang ke-12 jenderal abadi, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia berkata sambil sedikit tersenyum. Mengapa anjing yang menjilati tidak punya apa-apa? Tentu saja, karena mereka semua akan mati di sini, dan tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Babak 54, niat membunuh manusia, dunia terbalik. Menjilati anjing, menjilati anjing, menjilati anjing sampai habis. Kata-kata arogan Chen Chang'an membuat ke-12 jenderal abadi itu marah. Hanya karena kamu adalah semut kecil di alam bawah, makhluk abadi ini dapat mencubitmu sampai mati dengan satu jari, dan ingin membunuh kami. Kebajikan macam apa yang mampu kamu lakukan? Ling Qingshan menyaksikan Chen Chang'an menghadapi 12 jenderal abadi sendirian, dan di dalam hatinya penuh kekaguman dan kekaguman pada Chen Chang'an. Hanya senior yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. 12 makhluk abadi akan mengawasi Chen Chang'an. Meskipun tubuh Chen Chang'an tidak memancarkan aura kultivasi apapun. Tapi ke-12 jenderal abadi ini meremehkan Chen Chang'an bahkan jika mereka mengejek. Namun di dalam hati, mereka tidak meremehkan Chen Chang'an. Untuk dapat memenangkan pedang suci abadi, dan menguasai harta karun tersebut, serta keberadaan pohon abadi Zuyan. Jika dia bisa begitu sombong, dia pasti memiliki kartu Hall yang sombong. Tentu saja, meski mereka tidak meremehkan Chen Chang'an, tapi mereka juga percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri.
Bagaimanapun, mereka adalah jenderal abadi dari domain abadi Xuanwu, dengan kekuatan abadi di tubuh mereka. Bagaimana itu bisa dibandingkan dengan para biksu fana di alam bawah? Oleh karena itu, di hati para jenderal abadi ini, Chen Chang'an sudah menjadi orang mati. Jika kamu ingin membunuhku, jika kamu ingin mengambil tanah abadi ini, mengambil pedang suci abadi, atau pohon abadi di Zuyan, kamu bisa datang. Chen Chang'an berkata dengan ringan. Dalam sekejap, dari tubuh 12 jenderal abadi, kekuatan abadi meletus, memancarkan kecemerlangan yang tak ada habisnya. 12 jenderal abadi tidak berniat berbicara omong kosong dengan Chen Chang'an, dan bergegas pergi dengan niat membunuh yang melonjak. Di kejauhan, Qiu Qiantu dan yang lainnya menyaksikan. Mereka sangat gembira saat melihat jenderal abadi itu bergerak. Yang abadi telah dimulai. Qiu Qiantu dan yang lainnya sedang menunggu makhluk abadi menunjukkan kekuatan mereka dan membunuh Chen Chang'an itu. Chen Chang'an menyaksikan 12 jenderal abadi membunuh bersama, dan tersenyum. Dia meremehkan kursi ini, tetapi mereka menyerang bersama. Tampaknya dia tidak meremehkan kursi ini seperti yang terlihat di permukaan. Namun, jika Anda bergabung, Anda juga bukan lawan dari kursi ini. Setelah berbicara, Chen Chang'an mengayunkan pedang suci di tangannya. Meskipun dia tidak mempelajari jurus ilmu pedang apapun di benua Kyushu, namun di kehidupan sebelumnya di bumi, dia tertarik padanya untuk sementara waktu, tetapi dia telah mempelajari beberapa ilmu pedang untuk budidaya diri. Gunakan jurus untuk menyapu 1000 pasukan. Chen Chang'an menyapu 12 makhluk abadi di depannya dengan pedang. Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, pedang ini sangat biasa. Ke-12 makhluk abadi akan mencibir dan meremehkan. Ini adalah senjata ajaib kelahiran Lord Xianzun, dan hanya Lord Xianzun yang dapat menampilkan kekuatan pedang suci abadi. Hanya mengandalkanmu, semut alam bawah, juga memenuhi syarat untuk menampilkan kekuatan pedang suci abadi. Mengenai hal ini, mereka tidak mempercayainya. Tidak hanya saat berikutnya, cibiran di wajah ke-12 makhluk abadi itu membeku, dan mereka semua menunjukkan ekspresi seperti melihat hantu. Pedang Chen Chang'an menyapu, hanya untuk melihat pedang suci abadi mekar dengan cahaya yang menyilaukan. Kekuatan yang kuat terkondensasi dengan panik dan cepat dengan sapuan pedang, dan seluruh tubuh pedang diselimuti oleh lapisan pedang yang bergejolak dan menakutkan. Lampu, ke-12 makhluk abadi merasa semakin kuat, membuat mereka tidak nyaman. Dalam sekejap, pedang itu menyapu, dan cahaya pedang yang menakutkan melonjak seperti lautan. Langit, mengirimkan niat membunuh, dan mudah untuk memindahkan bintang-bintang. Pembunuhan diluncurkan dari tanah, dan naga serta ular itu naik ke tanah. Orang-orang mengirimkan niat membunuh, dan dunia terulang kembali. Merasakan banyaknya perubahan pada pedang ini, 12 jenderal abadi merasakan kepanikan di hati mereka. Wajah Yuxian Jiang tiba-tiba berubah, dia bereaksi dengan cepat, dan berteriak, hidup ini telah berubah, dan ini luar biasa, hindari. Akhirnya, pada saat mereka bertarung melawan Chen Chang'an, mereka tahu ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka berani untuk maju. Mereka semua menghindari sapuan pedang suci. Desir-desir, ke-12 makhluk abadi semuanya mundur dengan cepat, berubah menjadi pelangi abadi, dan melakukan yang terbaik untuk menghindari pedang Chen Chang'an. Mereka sepenuhnya mundur ke tepi medan tak terkalahkan. Mereka merasa ada penghalang tak kasat mata di belakang mereka, dan mereka memblokir semuanya, sehingga mereka tidak bisa mundur lagi. Hati mereka tenggelam, sesuatu yang salah. Tapi satu-satunya hal yang membuat ke-12 jenderal abadi ini bahagia adalah mereka menghindari pedang Chen Chang'an. Tetapi ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, ekspresi setiap jenderal abadi sangat ketakutan,
dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Di depan mata mereka, ada celah ruang gelap yang ditinggalkan oleh pedang suci yang tersapu. Di antara celah ruang angkasa, adalah kekuatan penghancur ruang angkasa yang bergejolak. Bahkan jika mereka adalah jenderal abadi, mereka tidak berani dengan mudah menyentuh kekuatan penghancur di ruang ini. Di benua Kyushu ini, terdapat hukum benua Kyushu. Sebagai makhluk abadi dari domain abadi Xuanwu, mereka juga memiliki hukumnya sendiri. Namun di benua Kyushu, mereka ditindas oleh hukum tempat ini. Tidak peduli seberapa kuat mereka, mustahil untuk mencapai langkah ini dan menghancurkan dunia serta menciptakan celah luar angkasa. Untuk melakukan ini, hanya miliki kekuatan hukum di luar benua Kyushu. Tapi Chen Chang'an ini melakukannya dengan satu pedang. Pada saat ini, ingatan mereka yang berdebu dan bertahan lama sepertinya terbangun, dan ekspresi setiap jenderal abadi menjadi ngeri. Apakah itu? Apakah itu? Apakah itu peri serangan silang? Di benua Kyushu ini, sebenarnya ada serangan silang abadi. Menyerang yang abadi secara horizontal, dia tidak menjadi abadi, tetapi kekuatan tempurnya sebanding dengan yang abadi. Dan meskipun mereka abadi, karena alam yang lebih rendah, mereka ditekan oleh hukum alam yang lebih rendah, mereka tidak dapat menggunakan hukum mereka sendiri, dan mereka bahkan tidak dapat menampilkan kekuatan tempur penuh mereka. Oleh karena itu, bagi makhluk abadi di alam atas, hal terakhir yang ingin mereka temui di alam bawah adalah keberadaan penebasan makhluk abadi. Dan menghancurkan yang abadi hampir merupakan musuh bebuyutan para abadi dari alam atas. Ya ampun, sudah lama sekali mereka tidak mendengar tentang Cross Strike Immortal. Saya tidak menyangka keberuntungan kali ini begitu baik, dan saya benar-benar menemukan keberadaan yang abadi. Babak 55 Ancaman, cara mati yang lebih baik. Sekarang 12 jenderal abadi ini, mereka ketakutan dan ingin menangis dan melarikan diri. Namun di alam yang tak terkalahkan, Chen Chang'an tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Keabadian ini akan sangat berguna bagi Chen Chang'an. Chen Chang'an mencabut pedangnya dan melihat dengan penuh rasa ingin tahu ke celah ruang di depannya. Apa ini? Dengan mengatakan itu, Chen Chang'an mengulurkan tangannya ke celah ruang itu. Kilau hitam bertahan di tangan Chen Chang'an, tapi segera menghilang. Kedua belas jenderal abadi membelalakkan mata mereka, benar-benar tercengang. Cahaya hitam itu adalah kekuatan penghancur ruang angkasa, bahkan Lord Xianzun pun takut pada 3 poin. Di depan Chen Chang'an ini, dia benar-benar menyentuhnya secara langsung, dan tidak ada yang salah dengan itu. Segera, keretakan ruang angkasa pulih. Chen Chang'an memandangi 12 jenderal abadi yang tercengang dan berkata dengan serius, yang abadi benar-benar berbeda. Pedang ini tidak membunuhmu. Halaman di luar kuil sangat sepi, dan hanya suara Chen Chang'an yang terdengar. Selain itu, tidak ada orang kedua yang berbicara. Gunung Lincing, 12 jenderal abadi, dan Kyukiantus serta lainnya yang mengawasi dari jauh. Mereka semua tersambar petir, menatap kosong ke arah Chen Chang'an, tidak bisa berkata apa-apa. Masing-masing dari mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Terlebih lagi, keterkejutan seperti ini tidak dapat digambarkan dalam kata-kata mereka. Oke, sangat kuat. Ling Qingshan menelan seteguk air liur dan bergumam. Dia menduga Chen Chang'an sedang menyerang makhluk abadi secara horizontal dan bisa menangani makhluk abadi. Tapi dia memikirkan permulaan, bukan akhir. Kedua belas jenderal abadi tidak dapat menghentikan pedangnya, dan mereka semua menghindarinya. Ini peri. Dia tidak memilih untuk melawan, tetapi memilih untuk menghindari pedang yang disapu Chen Chang'an. Ini, bagaimana ini mungkin? Wajah Kyukianto menjadi pucat, dan dia bergumam,
tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mata Ling Baoer bagaikan bintang di langit, bersinar terang, dan matanya penuh dengan sosok tuannya. Jubah putih Chen Chang'an berkibar, dan rambut hitamnya berkibar. Dia memegang pedang suci, seperti peri pedang yang tiada taraf, dengan keanggunan yang tiada taraf. Itu benar-benar pedang di tangan dan tidak ada yang bertanya, jadi saya mengangkat tangan dan menari alam semesta. Chen Chang'an memandang kedua belas jenderal abadi yang ketakutan dan tidak berani bergerak, dan mengaitkan jarinya. Mengapa kalian semua berdiri di sana? Pertempuran baru saja dimulai, teruskan. Anda, apakah kamu menghancurkan yang abadi? Kamu jenderal abadi menekan rasa takut di dalam hatinya dan berkata dengan suara yang dalam. Pukul yang abadi, apa itu? Apakah itu sangat kuat? Chen Chang'an bertanya. Kedua belas makhluk abadi terdiam, merasa bahwa Chen Chang'an sedang menghina mereka. Kamu sangat kuat, kamu pasti menyerang makhluk abadi secara horizontal, dan kamu berpura-pura tidak tahu. Bagaimanapun, kekuatan menghancurkan yang abadi benar-benar tidak dapat ditolak oleh mereka. Setidaknya di benua Kyushu ini, mereka tidak akan lagi dengan bodohnya melakukan serangan silang abadi. Anda jenderal abadi berkata dengan sungguh-sungguh, apakah Anda memukul dewa ke samping atau tidak? Tidak masalah, serahkan pedang suci abadi dan tanah abadi Fang ini, dan kami akan segera pergi. Chen Chang'an terkekeh, yang abadi layak menjadi yang abadi. Benar-benar seekor burung merak yang membuka layarnya. Itu perbuatan yang dilakukan sendiri. Apakah kursi ini menyuruhmu pergi? Kedua belas jenderal abadi itu tampak jelek. Yuxian akan mengambil langkah dan berkata dengan sungguh-sungguh, rekan Daois, tetaplah mengantri, sampai jumpa di masa depan. Jika kamu tidak ingin melihatnya, mengapa Teta P di telepon? Rekan Daois, apakah kamu benar-benar ingin melakukan hal seperti ini? Jika kamu berani membunuh kami, Tuan Xianzun pasti tidak akan melepaskanmu. Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, jadi, apakah Anda mengancam kursi ini? Kekuatan yang mulia abadi, bahkan jika Daois menyerang yang abadi, itu bukanlah lawan sama sekali, Daois. Jalan menuju umur panjang masih jauh, dan Daois tidak bisa tinggal di tempat boneka di dunia, alam bawah sepanjang waktu. Kamu harus berpikir jernih. Chen Chang'an berkata dengan acuh tak acuh, umur panjang masih panjang, dan saya tidak iri pada yang abadi. Anda benar, kursi ini bermaksud untuk tinggal di sini selamanya. Jika Tuan Xianzun ingin membunuh kursi ini, datang saja. Kedua belas jenderal abadi semuanya terdiam, dan kemudian memandang Chen Chang'an, penuh tekad. Karena tidak ada kompromi, maka yang ada hanyalah pertarungan sampai mati. Berdengung, 12 makhluk abadi mengetahui kekuatan menghancurkan yang abadi, dan hanya jika mereka melakukan yang terbaik, masih ada peluang untuk bertahan hidup. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Chen Chang'an berkata dengan ringan, bagus sekali. Sepertinya Anda sekarang telah mempersiapkan kesadaran akan kematian. Unggul, 12 makhluk abadi akan berubah menjadi 12 pelangi abadi, mempesona dan mempesona, membunuh Chen Chang'an. Tentu, Chen Chang'an menghela nafas. Dalam sekejap, 12 jenderal abadi yang bergegas menuju Chen Chang'an sudah siap. Ini seperti berubah menjadi 12 patung, tidak bergerak sama sekali. Kedua belas makhluk abadi itu benar-benar putus asa. Hukum, pasti kekuatan hukum. Ling Qingshan kagum, kekuatan senior sangat kuat. Tanpa diduga, kedua belas makhluk abadi ini tidak akan bisa bergerak. Di langit yang jauh, Qiu Qiantu dan yang lainnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Mereka hanya merasa dingin di sekujur tubuh mereka. Hanya ada satu pemikiran di benaknya, makhluk abadi ini telah tamat. Chen Chang'an tertawa.
Bagaimanapun juga, kamu abadi. Biarkan aku memikirkan cara yang lebih baik untuk mati untukmu.